Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberikan hidayah, diberikan kekuatan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang haji, tentang ibadah haji. Sebelumnya marilah kita berharap kepada Allah, semoga kita kelak, kita, orang tua kita, bisa melakukan ibadah haji ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensi, tujuan dari pembelajaran ini yaitu meyakini ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah, menghayati nilai-nilai positif dalam haji sebagai cermin keimanan, menunjukkan perilaku sabar dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian dasar hukum haji, menjelaskan ketentuan dan cara dan tata cara ibadah haji dan umroh. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada materi, yaitu tentang pengertian ibadah haji. Anak-anakku sekalian, haji menurut bahasa yaitu mengunjungi atau ziarah. Jadi segala sesuatu yang kita kunjungi bisa dikatakan haji. Seperti menurut bahasa ya, misalnya kita mengunjungi kebun binatang, kita bisa berhaji seperti itu. Atau mengunjungi sekolah, itu bisa dikatakan haji. Atau mengunjungi mall atau mengunjungi masjid, itu bisa dikatakan haji. Karena haji menurut bahasa yaitu ziarah atau mengunjungi. Adapun menurut istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, khusus ibadah haji menurut istilah ulama fikih, berkunjung atau ziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil untuk melaksanakan ibadah haji yaitu tertera dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Bisa kalian buka, yang artinya di sana bisa kalian lihat. Sedangkan untuk hadisnya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bisa kalian juga lihat. Seperti itu. Adapun sekarang bagaimana hukum melaksanakan ibadah haji? Hukum-hukum melaksanakan ibadah haji di sini ada 4. Ibadah haji hukumnya yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram. Ibadah haji dihukumi wajib jika orang yang hendak melaksanakan haji yaitu baru pertama kali dan mampu melaksanakannya serta orang yang bernadar. Jadi misalnya ada satu orang, ia belum pernah ke haji tapi dia sudah menadar saya akan pergi ke haji. Kemudian dia sudah punya uang, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Lantas Bapak, bagaimana jika seandainya uang tersebut misalnya hilang, sedangkan dia tidak pergi ke haji karena menunda-nunda? Maka orang tersebut tetap harus mengqadha ibadah hajinya. Jadi wajib ibadah haji bagi orang yang bernadar dan belum pernah ibadah haji dan dia sudah mempunyai bekal. Yang kedua yaitu haji dihukumi sunnah, yaitu haji yang dilaksanakan oleh orang yang pernah melakukan ibadah haji. Jadi yang haji yang kedua kalinya atau ketiga kalinya ataupun selanjutnya. Dan sunnah juga ibadah haji dilaksanakan oleh anak kecil ataupun hamba sahaya. Kalau sekarang hamba sahaya sudah tidak ada ya, karena sudah merdeka. Yang selanjutnya, ibadah haji bisa dihukumi makruh. Bagaimana? Jika seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji, ia mempunyai tetangga yang tetangganya itu sangat miskin, bahkan kelaparan, bahkan perlu bantuan untuk kelangsungan hidupnya, sangat miskin dan tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai penghasilan. Maka
orang yang mempunyai tetangga seperti itu, ia makruh melaksanakan ibadah haji, tetapi ia harus mendahulukan kepentingan sosial dengan cara membantu tetangganya. Yang keempat, ibadah haji dihukumi haram jika pergi haji berniat untuk bermaksiat, melaksanakan kerusakan dan keonaran di tanah suci. Baik, selanjutnya, kapan waktu ibadah haji? Waktu ibadah haji di sini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 197 yang mana diperkuat dengan hadis bahwa waktu melaksanakan ibadah haji bisa dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi bisa dimulai dari bulan Syawal. Jadi ketika tanggal 1 Syawal Idul Fitri, tanggal 2 bisa kita untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya, syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat yang harus ditempuh atau dimiliki oleh seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji ada 4. Yang pertama, ia harus Islam. Yang kedua, ia harus baligh. Baligh itu berakal dan sudah dewasa. Yang kedua itu berakal sehat, dia harus sehat. Yang sakit tidak diperbolehkan. Yang sakit stres ya tidak diperbolehkan, yang gila tidak diperbolehkan, dan harus baligh. Baligh itu sudah dewasa. Dan yang keempat, dia harus mampu atau istitoah. Maksud mampu di sini, jasmani dan rohaninya kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Ia mampu jasmani dan rohaninya. Ia memiliki bekal untuk ia pulang pergi dari haji, dan ia memiliki bekal untuk meninggalkan keluarga yang ditinggalkan di Indonesia atau di rumahnya selama ia melaksanakan ibadah haji. Kemudian adanya kendaraan dan aman dalam perjalanannya, tidak ada badai atau tidak ada teroris. Kemudian wajib bagi seorang wanita jika hendak melaksanakan haji, ia harus disertai dengan muhrimnya atau bersama dengan wanita lain yang dipercaya. Jadi jika seandainya di perjalanan itu tidak ada kendaraan ataupun ada perampokan atau yang lainnya atau bahaya di perjalanan, maka tidak disyaratkan untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, yang selanjutnya rukun-rukun ibadah haji. Rukun ibadah haji di sini berjumlah 6. Yang pertama, ihram. Ihram ialah berniat memulai melaksanakan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih. Jangan dijahit, khusus laki-laki. Kainnya tidak boleh dijahit. Jadi harus seperti selendang atau seperti samping. Seperti itu, tidak boleh dijahit dengan warna putih. Kemudian khusus bagi perempuan harus menutup seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Itu rukun haji yang pertama. Dan yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu tinggal di Arafah sejenak saat matahari tergelincir tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah dan sampai terbit fajar hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kita tinggal sejenak di Arafah, itu untuk wukuf. Selanjutnya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Jadi kita mengelilingi Ka'bah. Adapun di sini macam-macam tawaf terbagi menjadi 5. Tawaf itu ada 5. Yang pertama tawaf umrah, tawaf yang menjadi salah satu rukun umrah. Yang kedua tawaf haji, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji dan dikerjakan setelah Jumrah Aqabah. Kemudian tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf bagi orang yang datang ke Mekah. Jadi awal-awal masuk ke Mekah, jadi dia tawaf kudum baru datang. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf selamat tinggal. Jadi sebelum kita pulang dari Mekah, kita harus tawaf terlebih dahulu. Jadi tawaf istilahnya pengucapan untuk selamat tinggal. Dan kemudian tawaf sunnah, yaitu tawaf yang sunnah dikerjakan setiap waktu sebanyak-banyaknya, seperti itu. Kemudian rukun haji, kita masih melanjutkan rukun haji. Yang keempat, rukun haji itu sya'i atau sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi kita 7 kali lari-lari kecil. Ini kan seperti tentang sejarahnya pencarian air ya waktu zaman Nabi Ismail alaihi salam, seperti itu. Kemudian tahallul yaitu keadaan seseorang yang telah diperbolehkan melaksanakan segala sesuatu yang sebelumnya dilarang selama berihram.
dan ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Cirinya tahallul, mencukur rambut. Kemudian tartib, maksud tartib itu kita harus melaksanakan rukun haji dari nomor 1 sampai nomor 5 sesuai dengan urutannya. Tidak boleh didahulukan yang lain, jadi harus sesuai. Seperti yang pertama kita ihram, wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Dan yang selanjutnya wajib haji, yaitu wajib haji yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai pelengkap rukun haji saja. Jika tidak dilakukan wajib haji tersebut, maka tidak apa-apa, hajinya tetap sah. Tetapi orang yang meninggalkannya wajib membayar dam atau denda atau seperti menyembelih kambing. Kemudian untuk wajib haji di sini berjumlah 7. Wajib haji yaitu berjumlah 7. Mana? Yang pertama ihram. Seperti tadi, ihram dari miqat. Artinya batas waktu dan tempat mulainya ibadah haji miqat ada 2, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Ketentuan batas berdasarkan waktu yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ini batas minimal kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian untuk miqat makaninya, ketentuan batas berdasarkan tempat yaitu Dzulhurafah, Zufrah, Qarnu, dan yang lain-lain. Kemudian wajib haji yang kedua mabit. Mabit yaitu bermalam di Muzdalifah sesudah tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, kemudian melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian melempar 3 jumroh. Jumlah pertama, kedua, dan ketiga dilemparkan dari tanggal 11, 12, dan 13 yang masing-masingnya berjumlah 7 batu kerikil. Waktu pelemparan setelah tergelincir matahari setiap hari. Kemudian untuk yang kelima yaitu wajib haji itu bermalam di Mina. Bermalam di Mina selama 2 hari pada tanggal 11, 12 Zulhijjah. Dan selanjutnya tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir wajib haji itu menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau yang dilarang karena ihram. Baik anak-anak, mungkin sekian untuk pembahasan pertemuan sekarang. Semoga ilmunya bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.